karena ini hari spesial, saya mengundang seluruh bapak-bapak, didampingi tentu istri dengan anak-anak untuk kita sama-sama duduk di depan. Kami beri penghormatan spesial buat hari ini untuk bapak-bapak di hari Father's Day. Oke, Bapak Joni beserta dengan Ibu, Bapak Joni Ketua Kawanua datang di depan. Siapa lagi? Bapak Lukas, Ibu Esther, Bapak Joni, Bapak Edo, Bapak semua bapak-bapak, Bapak Jo sudah ada di depan. Bapak Niko kan juga mau di depan. Bapak Niko Binoto juga. Semua ini spesial, saudara-saudara, spesial. Berarti kalau hari spesial ini kita harus beri yang terbaik buat suami kita, buat bapak kita di hari Father's Day. Hari ini adalah hari Father's Day, saudara-saudara. Pandang suamimu dengan say Happy Father's Day, I love you, Dad, I love you, Pak, oh I love you, apapun. Kasih sesuatu yang menyenangkan di hari Father's Day. Biasanya bapak yang ada di tamukan, sekarang ibu yang ajak suami ke depan, I love you. Oh bapak ke rumah, bapak juga ke depan. Ini hari spesial. Bapak Kartono, spesial ibu. Kalau bapak mau ada, ke depan. Ini spesial deh. Ini hari bapak-bapak, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita hormati Bapak Edward with wife Emily. Can you come in the front, please? Because today, special day for the Father's Day. Oke, sebelum kita dengarkan firman, kita nyanyikan pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, pandang suamimu dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi pandang dengan kasih suamimu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Saudara-saudara, terima kasih buat Bapak, buat dan ibu saudara-saudara. Ini hari spesial, saudara-saudara. Ini hari spesial buat bapak-bapak, buat suami. Apapun yang spesial buat kita, ini spesial day buat bapak-bapak. Karena ini hari Father's Day, saudara-saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada, boleh beribadah di hari Father's Day. Oleh sebab itu, kita akan memberkati bapak-bapak, suami-suami yang ada pada saat ini. Saya sudah bingung, sudah kesini. Tes mic.
di hari Father's Day ini kita akan memberkati bapak-bapak, suami-suami yang ada, tentunya melalui kebenaran firman Allah. Kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 12 mulai ayatnya yang pertama. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayatnya. Oke. Kita akan bacakan bersama-sama saudara-saudara. 2 sudah ada di depan. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan bapak-bapak, di hari Father's Day ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah saudara-saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kita ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, ada banyak mata memandang saya dan saudara. Ada banyak. Bukan hanya suami, ibu-ibu, anak-anak, orang tua, dimanapun, jadi apapun yang saudara dan saya lakukan, apapun yang menjadi aktivitas kita, kegiatan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan lain-lain sebagainya. Di sini kata firman Allah, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, luar biasa. Allah mau kita berlomba di dalam iman, berlomba di dalam Tuhan, agar supaya saudara-saudara, sekalipun ada banyak mata memandang, ada banyak mata yang memperhatikan apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, saudara-saudara, apa yang kita perbuat, seperti awan. Saudara, kalau kita lihat awan cerah, saudara, langit cerah, kita lihat di mana-mana ada awan. Artinya di sini kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Jadi kita kemana-mana ada awan, saudara-saudara. Ada mata memandang saya dan saudara. Ada mata yang memperhatikan apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat. Baik itu menyenangkan hati Tuhan ataupun itu menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu saat ini di hari Father's Day kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Allah. Karena tidak saatnya lagi saudara-saudara untuk kita tidak mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Saatnya Allah mau memulihkan gereja Tuhan buat saya dan saudara. Semua kita tidak ada terkecuali agar supaya nanti tidak ada satupun di antara kita yang akan menyesal menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita sudah capek-capek melakukan segala sesuatu, pada akhirnya kita menyesal, tidak ada gunanya. Tetapi saat ini Allah mau persiapkan kita. Allah mau mengajar kita untuk kita menanggalkan semua beban yang mengikat hidup saya dan saudara. Tanggalkan beban. Apa itu beban? Beban dosa. Tanggalkan. Sehingga beban dosa, segala sesuatu yang mengikat kehidupan kita yang menjadi beban. Saudara tahu apa beban, saudara-saudara? Beban. Sesuatu tanggungan, sesuatu beban yang kita pikul, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan tanggalkan semua beban dosa yang mengikat. Sehingga kita tidak ada kebebasan untuk kita menikmati hadirat Allah. Tidak ada kebebasan untuk kita melakukan apa yang benar, saudara-saudara. Sehingga ketika firman Allah mengajarkan kita melakukan apa yang benar, ketika kita masih terikat oleh beban dosa, beban yang berat, saudara-saudara, kita tidak ada kemenangan. Sekalipun kita ada kemauan, sekalipun kita tahu itu salah, dan sekalipun kita tahu itu dosa, tetapi kita mau melakukannya karena kita terikat oleh beban. Dan beban itu adalah beban dosa yang membuat kita lebih jauh
buat bapak-bapak. Tentunya bukan hanya bapak-bapak atau suami-suami, semua kita gereja Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita akan mau melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tanggalkan setiap ikatan beban dosa kita yang hanya merintangi kita. Dan saudara-saudara, ketika beban dosa yang merintangi, menghalangi berkat kita, menghalangi kekuatan kita, menghalangi sukacita kita, menghalangi segala sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan buat saya dan saudara. Kan kadang-kadang kita rasa saudara-saudara kita tidak merasakan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu ketenangan, sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara, di hari Father's Day. Sekalipun tidak ada apa-apa, coba saudara-saudara, kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, kita akan merasakan walaupun masih di dunia sudah seperti di sorga. Tetapi saudara-saudara, kalau ada beban, kalau ada dosa yang mengikat hati, kepikiran kita, mulut kita, saudara-saudara, belum di neraka, saudara, saya di neraka. Karena apa? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar, saudara-saudara, belajar rasakan sukacita Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan kepikiran kita, menjadi bagian saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Jadi segala rintangan-rintangan beban dosa, ikatan-ikatan dalam hidup saya dan saudara, sehingga ketika kita mau melakukan yang benar, ikatan beban dosa yang lebih kuat dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita tidak mau dilepaskan, kita tidak mau dipulihkan, kita tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita, untuk pribadi kita, sehingga kita boleh merasakan ada damai sejahtera, ada kekuatan yang dikerjakan oleh Allah Kudus dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini ketika beban dosa yang merintangi hidup kita lepas dalam hidup kita di sini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita akan berlomba di dalam iman. Ketika ikatan dosa, ketika kita beban, kita akan lepas, saudara-saudara, kita akan berlomba di dalam iman. Ketika kita berlomba di dalam iman, saudara-saudara, segala sesuatu akan menjadi mudah. Segala sesuatu kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Ada banyak jalan keluar Tuhan siapkan buat saya. Saudara, ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat yang Tuhan siapkan ketika kita mau berlomba di dalam iman, saudara-saudara. Kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan mau kita rasakan sukacita, Tuhan mau kita rasakan berkat Allah, kita nikmati, saudara-saudara,
Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, puji Tuhan, kalau kita masih diingatkan oleh kebenaran firman Allah, karena itu bukti kasih-Nya buat saya dan saudara. Allah tidak mau kita tersesat, saudara-saudara. Allah tidak mau kita dipermainkan oleh dunia ini, saudara-saudara, sehingga ikatan-ikatan dosa belenggu yang mengikat hidup kita sehingga tidak ada ketenangan, saudara-saudara. Allah mau saudara mengajarkan kita, Allah mau mengingatkan kita, saudara-saudara, pada saat ini di hari Father's Day. Saudara-saudara, coba perhatikan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita dihajar, diingatkan oleh kebenaran firman Allah, berarti Allah masih mengasihi saya dan saudara. Untuk apa? Menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Coba saudara-saudara, kalau kita sebagai orang tua, rata-rata di tempat ini semua, di gereja ini semua sudah punya anak, saudara-saudara, except Brother Josh dan Didi. Coba saudara-saudara, kalau kita menghadapi anak kita, ketika kita menegur dia, saudara-saudara, sekali, dua kali, tiga kali tidak mendengar, saudara-saudara. Karena kalau kita biarin, saudara-saudara, kita biarkan, karena kita sudah emosi sebagai manusia. Begitupun juga Bapa kita di sorga. Firman Allah berkata di sini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saat ini bapak-bapak, suami-suami di hari Father's Day, Allah masih mengingatkan kita semua melalui kebenaran firman Allah, karena Allah masih mengasihi saya dan saudara. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita diperbaiki lagi, dipulihkan lagi, agar supaya tidak ada beban-beban, tidak ada ikatan-ikatan dosa yang hanya merintang segala berkat Allah buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sama-sama belajar, saudara-saudara, belajar dan belajar. Oh, ibu Sisilia, bapaknya ada di depan, semuanya mendampingi suami-suami. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kembali lagi, saudara-saudara, ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara, kita ini bukan anak-anak gampang. Kita ini anak-anak Tuhan yang berharga. Kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saat ini firman Allah kembali mau mengingatkan kita, kembali mau mengajar kita, karena Allah masih mengasihi saya dan saudara, karena Allah masih mengasihi bapak-bapak, suami-suami yang ada, sehingga biar hati kita mau dipulihkan, mau dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, sehingga damai sejahtera Allah, ketenangan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Kudus menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ingat saudara-saudara, kita ini bukan anak-anak gampang. Kita anak-anak, saudara-saudara, yang berharga, anak-anak Tuhan yang mahal, anak-anak Tuhan yang militan, yang tidak akan pernah terpengaruh dengan ikatan-ikatan belenggu dosa yang mau mengikat saya dan saudara. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang berkemenangan. Dengan demikian, itu akan mewarnai hidup saya dan saudara
di hari Father's Day ini, saudara-saudara, kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa Allah mengajar setiap bapak-bapak, setiap suami-suami, bahkan semua kita yang ada oleh kebenaran firman Allah. Tadi kita sudah bacakan tadi, segala ikatan, segala belenggu yang hanya menghalangi berkat Allah, menghalangi mujizat Allah, hanya menghalangi sukacita, damai, sejahtera, ketenangan dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, lepaskan saat ini, kata firman Allah, saudara-saudara. Tetapi dengar lagi firman, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara-saudara, segala ikatan, segala beban kita lepaskan, saudara-saudara. Tidak enak, saudara-saudara, tidak enak. Bahkan kadang-kadang kita tidak mau kita melepaskan. Itu dikatakan ini, kata firman Allah itu memang tidak enak, tetapi akan di sini berkata akan mendatangkan sukacita. Di sini memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Walaupun kita tidak mau, tetapi kalau kita lepaskan, kalau belenggu itu kita lepaskan, ikatan itu kita lepaskan, itu akan memberikan sukacita. Itu akan sukacita, tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran. Ketika semua ikatan, semua beban, dosa, saudara-saudara, yang hanya merintang kita lepaskan, saudara-saudara. Kita mau dipulihkan, kita mau dibentuk, saudara-saudara. Betapa leganya hati kita, saudara-saudara, karena kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sebagai suami, sebagai bapak, saudara-saudara, lepaskan segala ikatan, lepaskan segala beban, belenggu-belenggu yang barangkali mengikat hati kita, perkataan kita, mulut kita, saudara-saudara, lepaskan. Karena itu akan menghasilkan sesuatu kebenaran yang akan memberikan kita damai sejahtera, yang tidak akan memberikan kita ketakutan, tetapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi itu akan memberikan buah kebenaran. Jadi kalau buah kebenaran ada dalam hidup saya dan saudara, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat akan memberikan kedamaian. Akan memberikan kedamaian buat suami, atau sebaliknya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Ketika buah kebenaran itu ada dalam hidup kita, bertambah-tambah, saudara-saudara. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada dalam hati kita akan memberikan kedamaian. Oleh sebab itu, bapak-bapak, suami-suami yang ada bisa belajar sesuatu yang kita perkatakan, sesuatu yang ada dalam perbuatan hati kita yang tidak akan memberikan kedamaian buat istri, buat anak-anak, buat orang tua. Itu bukan datangnya daripada Tuhan. Jangan lama-lama perbaiki hati kita, perbaiki hati kita, karena kita tidak akan pernah ada ketenangan. Nantinya ada ketakutan, bukan ketenangan tetapi ketakutan. Dan ini bukan hanya untuk bapak
Kolose 3 ayat 19. Bapak-bapak, ini ulangan lagi. Setiap Father's Day diingatkan. Bapak-bapak bisa baca 2, 3 sama-sama di depan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Haleluya. Haleluya. Baca. Sudah? Oke. Jadi di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kasihi istrimu. Kasihi istrimu. Dan bagaimana juga suami bisa mengasihi istri, saudara-saudara. Ada ayatnya juga. Ada ayat. Pak Lukas so senang mau dengar itu ayat buat suami istri. Langsung, it's okay. Father's Day. Be happy. Tadi berapa? Kolose 19. Ayat berikut. Atau ayat sebelumnya 18 kan? 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, artinya firman Allah ini tidak pernah memihak. Firman Allah ini tidak pernah memihak. Tadi istri-istri kayak sudah besar kepala karena harus suami mengasihi. Tetapi bagaimana suami bisa mengasihi kita ketika di sini istri tidak tunduk kepada suami? Haleluya. Jadi ini benar saudara-saudara. Firman Allah ini tidak pernah memihak kepada suami, tidak pernah memihak kepada istri, tidak pernah memihak kepada anak-anak dan orang tua. Balance. Artinya kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga suami akan mengasihi istri, saudara-saudara. Kalau kita tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, saudara-saudara, tentunya tunduk di dalam hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau salah, tentu kita tidak akan pernah tunduk, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, kayak menghormatimu, bukan hanya itu, hormat lagi. Kalau itu dalam hal-hal yang benar. Kalau hal-hal yang salah kita tidak tunduk, tetapi kita doakan biar segala sesuatu yang salah akan menjadi yang benar. Haleluya. Oleh sebab itu istri-istri juga harus menjadi pendoa, tiang doa untuk supaya suami bisa boleh kembali pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika istri tunduk, saudara-saudara, otomatis suami akan mengasihi dan tidak akan berlaku kasar kepada istri. Karena istri ini ayat saudara-saudara, istri dulu baru suami. Jadi istri menghormati saudara-saudara di sini. Tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 21, ada banyak ayat tapi ayat 21 aja. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa Bapak Lukas? Oh iya, kata. Iya, oleh sebab itu saudara-saudara, kita doakan anak-anak kita. Sekalipun saudara-saudara mereka sudah berbuat salah, kita doakan saudara-saudara. Karena ketika kita juga menyakiti mereka, ketika kita juga memukul mereka, saudara-saudara, belum tentu mereka berubah. Oleh sebab itu berdoa buat anak-anak kita. Doakan mereka. Karena hanya doa yang bisa merubah mereka. Kadang-kadang kita sudah menegur, kita memukul mereka, kita
ketika kita melakukan kesalahan, saudara-saudara, ketika kita meninggalkan kesalahan itu, ketika kita bertobat dari kesalahan itu, saudara-saudara, jangan lagi kembali pada kesalahan yang sama, sehingga seperti anjing, dia bukan lagi apa yang dia sudah mengatakan, tetapi kita jangan kembali lagi ketika kita, saudara, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, saudara-saudara, diperbaharui, saudara-saudara, maka Allah akan bekerja dalam hidup saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Karena di sini berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara, jadi Allah sudah mengampuni setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Tetapi kita, saudara-saudara, jangan kembali lagi pada dosa yang sama, atau jangan pertahankan dosa itu, karena hanya menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di hari Father's Day ini, saudara-saudara, Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu Allah yang sungguh mengasihi bapak-bapak, suami-suami yang ada, sehingga firman Allah mengingatkan bapak-bapak, suami-suami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kolose 3:19. Oh, tadi sudah ya. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Saudara-saudara, di hari Father's Day, bapak-bapak, suami-suami diajarkan firman Allah, biar kita menjadi suami, menjadi bapak yang bijaksana, sehingga kata-kata kita, saudara-saudara, kata-kata yang penuh penuh hikmah. Di sini dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Jadi sekalipun kita diperhadapkan dengan kata-kata yang menyakitkan, saudara-saudara, kata-kata yang tidak memberkati, saudara-saudara, kita bisa tahan emosi kita sebagai bapak, sebagai suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, saudara-saudara, sehingga di sini dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Oleh sebab itu, saudara-saudara, buat bapak-bapak, biarlah kita perkataan yang bijaksana, yang memberkati. Tentunya juga, saudara-saudara, seimbang. Tadi saya katakan firman Allah, begitupun juga sebagai istri, sebagai ibu, biar kata-kata kita, saudara-saudara, juga kata-kata yang tidak hamba, tetapi kata-kata yang penuh kasih, sehingga tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3:13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Jadi ini, saudara-saudara, Allah mau di dalam hidup saya dan saudara di sini, saudara-saudara, jangan berdusta melawan
sebagai bapak-bapak, belajarlah jangan berdusta melawan kebenaran. Sehingga seperti saya sudah katakan, damai sejahtera, ketenangan, sukacita akan mewarnai kehidupan di tengah-tengah keluarga kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak yang ada. Oleh sebab itu perhatikan ayat ini, saudara-saudara 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi sebagai gereja Tuhan, kita minta hikmat yang lahir dari kelemah lembutan menjadi bagian saya dan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Ayat 14, perhatikan lagi saudara-saudara. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi saudara-saudara, janganlah berdusta melawan kebenaran, kata firman Allah. Sehingga kebenaran itu tidak perlu dibela, itu akan timbul, itu akan terbukti dengan sendirinya. Kata firman Allah, saudara-saudara, karena seringkali ayat firman Allah saya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Akibat daripada damai sejahtera itu akan ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi sebaliknya saudara-saudara, kalau dalam hidup kita tidak ada kebenaran, tidak ada ketentraman dalam hidup kita, tidak ada sukacita di dalam hidup kita, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita, dan saudara tahu itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar sebagai bapak-bapak, suami-suami, saudara-saudara. Di sini dikatakan ayat hari ini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi bapak-bapak, suami-suami yang ada, belajarlah jangan berdusta melawan kebenaran. Karena kalau kita berdusta melawan kebenaran, artinya kita melawan Tuhan yang sebagai kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama saudara-saudara, sebagai suami, sebagai bapak-bapak, jangan saudara-saudara berdusta melawan kebenaran. Dan ini bukan hanya bapak-bapak, istri pun saudara, saya pun, semua kita ibu-ibu, jangan berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kalau kita berdusta melawan kebenaran, kata firman Allah ayat 15 berkata, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu bukan hikmat Allah, saudara-saudara. Tetapi di sini dikatakan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi lepaskan setiap ikatan belenggu yang mengikat hati dan kepikiran saya dan saudara, sehingga sukacita, ketenangan, damai sejahtera menjadi bagian saya dan saudara. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika kita sekali berdusta melawan kebenaran, di sini dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar bapak-bapak, biar suami-suami buat kedamaian di tengah-tengah dunia ini, buat kedamaian di keluarga kita, buat kedamaian antara teman pelayan kita, antar jemaat, satu dengan yang lain, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bukan kita berdamai, membuat kedamaian, dan kita tidak melakukan kebenaran firman Allah, itu akan menentang kebenaran firman Allah. Tetapi saat ini saudara-saudara, biar kita menjadi pembawa
kita mau belajar melawan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri yang mengajarkan kita akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita mau keluar dari kebenaran. Tetapi saat ini saudara-saudara, bukan tentunya bapak-bapak, kasihan bapak-bapak, kita juga ibu-ibu, jangan melawan saudara-saudara, berusaha melawan kebenaran sehingga suami, istri kompak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang dikerjakan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita. Kalau kita ada damai sejahtera, kalau kita ada ketenangan saudara-saudara, dengan mudah kita akan mendapatkan berkat Allah. Kita akan bekerja dengan sukacita saudara-saudara, tidak ada argu. Kalau kita ada ketenangan, kita ada damai sejahtera, tidak ada argu saudara-saudara. Tetapi saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu kata firman Allah. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah yang Tuhan ajarkan ketika kita tidak berdosa melawan kebenaran. Semua apa yang benar, apa yang mulia, apa yang menyenangkan, kata firman Allah, itu yang keluar dalam hidup kita saudara-saudara. Di sini ayat 18 coba perhatikan lagi. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan di dalam damai. Jadi buah kebenaran, orang-orang benar semua yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, termasuk saya dan saudara, ditaburkan di dalam damai. Di sini ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ayat 18 luar biasa saudara. Kebenaran itu ditaburkan di dalam damai. Jadi sesuatu yang kita perkatakan, menabur perkataan, memberikan kedamaian, itu semua datangnya daripada Tuhan. Tetapi sesuatu yang memberikan kekacauan saudara-saudara, itu bukan dari Tuhan. Tetapi itu kata firman Allah di sini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kekacauan dan perbuatan jahat itu pekerjaan iblis dan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah kita sudah bacakan tadi. Ingat suami, ingat bapak-bapak, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, lepaskan semua ikatan itu, lepaskan belenggu-belenggu itu yang hanya merintangi berkat Allah, sukacita, damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan kebenaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang Saling berjuang dalam tubuh. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan. Perhatikan bapak-bapak, suami-suami. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tetapi saya percaya semua bapak-bapak, semua suami-suami, semua kita yang ada, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kita adalah sahabat-sahabat Allah karena kita tidak mau melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan.
Kalau kita adalah sahabat Allah, kemanapun kita pergi dan berada, kita tidak ada ketakutan karena kita adalah sahabat Allah. Karena kita sahabat Allah, semua yang benar, semua yang menyenangkan keluar dalam hati, perkataan, kepikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara. Ayat 7. Tadi ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, karena kita ini adalah sahabat Allah, karena kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk menjadi pemenang, saudara-saudara. Bukan untuk kita terikat dengan belenggu-belenggu yang ada, ikatan-ikatan yang ada. Oleh sebab itu, bagaimana caranya belenggu, ikatan itu, dosa itu terlepas dalam hidup saya dan saudara? Ini jawabannya, saudara-saudara. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, otomatis kita tunduk kepada suami. Kalau kita tunduk kepada Allah, otomatis kita akan mengasihi istri kita. Kalau kita tunduk kepada Allah, perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Di sini dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hanya itu caranya, saudara-saudara. Kalau kita tunduk kepada Allah, otomatis iblis akan lari dalam hidup saya dan saudara. Ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang mengikat hidup saya dan saudara akan lari dengan sendirinya tanpa kita suruh dia keluar. Dia akan keluar sendiri karena kita tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, berarti kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Sehingga ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa yang mengikat hati kita, kepikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, pandangan kita, paradigma kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak itu akan terlepas, saudara-saudara, kalau kita tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain. Di hari Father's Day ini kita sama-sama, firman Allah mengingatkan kepada bapak-bapak, suami-suami, bahkan semua kita yang hadir pada saat ini, untuk kita melepaskan ikatan-ikatan kita, beban-beban dosa yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak ada ketenangan, tidak ada kebebasan, tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara. Tunduklah kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita akan melihat sukacita akan mengalir di tengah-tengah keluarga kita, hubungan suami, istri, anak-anak kita, saudara-saudara. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan, saudara-saudara. Tidak ada yang membayang-bayangi kita, karena kita tunduk kepada Tuhan. Dan di sini, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi untuk melawan setiap serangan-serangan balik, kuasa kegelapan, kuasa pekerjaan iblis yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, hanya kita bisa tunduk kepada Allah, melakukan kebenaran firman Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Kita bangkit berdiri. Saya mengundang seluruh bapak-bapak, seluruh suami-suami untuk datang di depan, saudara-saudara, didampingi oleh istri dan anak. Kita doakan suami-suami kita. Kita doakan bapak-bapak yang ada, sehingga mereka boleh keluar di dalam
Sa